Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 28 September 2020 dalam pekan ke-26 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ayub bab 1 ayat 6 sampai dengan 22 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Ada 3 pesan penting yang bisa kita petik dari kedua bacaan liturgi hari ini. Dari bacaan yang pertama, diceritakan kepada kita tentang seorang yang saleh, yakni Ayub. Dia adalah seorang yang memiliki harta kekayaan yang banyak dan juga anak-anaknya. Kesalehan Ayub terletak pada kerendahan hatinya yang melihat harta kekayaannya sebagai berkat dari Allah, dan karena itu ia tidak memiliki keterlekatan hati pada harta benda. Buktinya bahwa dia tidak memiliki keterlekatan hati pada harta benda adalah ketika harta benda, kekayaannya dirampok orang, diambil orang, bahkan anak-anaknya mati. Ayub tidak mempersalahkan siapapun, juga Ayub tidak mempersalahkan Tuhan yang menganugerahkan harta benda itu kepadanya. Bahkan dia mengungkapkan imannya dengan kata-kata sebagai berikut: Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil kembali, terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, pesan yang bisa kita ambil terutama dari bacaan Injil. Yesus memberikan katekese kepada para muridnya, terutama ketika para muridnya saat itu sedang bertengkar di antara mereka tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus yang mengetahui peristiwa itu, pertengkaran hanya karena mau mendapat label siapa yang terbesar di antara para muridnya. Yesus menempatkan seorang anak kecil dan mengatakan kepada mereka, para muridnya, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi seorang anak kecil. Kata-kata Yesus ini sangat mendalam. Menjadi anak kecil mempunyai arti yang sangat luas. Seorang anak kecil adalah seorang yang tidak punya kemampuan, tidak punya daya, dan dia bergantung pada orang tuanya. Seorang anak kecil, seorang yang hidup dan matinya bergantung pada orang tuanya. Seorang anak kecil adalah seorang yang tidak mengejar-ngejar tentang kuasa, karena memang sebagai anak kecil tidak tahu apa-apa tentang itu. Maka Yesus mengajak para muridnya, kalau mau menjadi yang terbesar, harus memiliki semangat hidup, harta rohani seperti yang ada dalam diri seorang anak kecil.
Yang ketiga, juga pesan yang bisa diambil dari bacaan Injil. Ketika Yohanes memberikan laporan kepada Yesus bahwa mereka telah mencegah seseorang yang mengusir setan atas nama Yesus, karena memang dia bukan dari kelompok Yesus, kelompok para muridnya. Yesus mengatakan kepada para murid seluruhnya, terutama kepada Yohanes, jangan mencegah. Kalau mereka tidak melawan kamu, mereka ada di pihak kamu. Maksudnya jelas. Kelompok lain dari kelompok para murid, tidak serta-merta menjadi musuh, tidak serta-merta menjadi lawan, hanya karena mereka tidak dari kelompok para murid Yesus. Mereka juga bisa berada dan berpihak pada kelompok para murid Yesus sejauh kelompok itu tidak melawan kelompok para murid Yesus. Itu yang mau Yesus katakan. Jelasnya, kelompok yang lain dari kelompok para murid tidak mesti serta-merta menjadi lawan, menjadi musuh. Tidak. Mereka bisa menjadi sahabat, bisa menjadi kawan, sejauh melaksanakan hal yang baik, yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok para murid Yesus. Itu yang mau ditegaskan oleh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi kita, roh atau semangat yang bisa kita ambil sebagai pegangan hidup kita dari ketiga pesan kedua bacaan liturgi hari ini juga jelas. Kita diminta untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak mempersalahkan dan menuduh siapapun. Andai kata kita mengalami kesulitan dan penderitaan, terutama jangan pernah menuduh atau mengatakan Tuhan tidak baik hanya karena kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Yang kedua, kita juga diajak untuk tidak usah saling melecehkan, tidak pernah boleh saling memojokkan. Kalau kita mau menjadi orang yang lebih hebat, lebih berkuasa, dan kiranya kita tidak menjadi orang yang berkuasa menurut kriteria dunia, tapi kita mau menjadi orang yang terbesar dan terpenting menurut kriteria Allah sendiri, menurut kriteria Yesus, yakni menjadi anak kecil, menjadi orang yang percaya penuh kepada Allah, menjadi orang yang rendah hati, menjadikan diri sebagai orang yang bergantung secara penuh kepada Allah sendiri. Dan yang terakhir, kita diajak untuk tidak serta-merta melihat kelompok lain dari kita, melihat golongan lain dari golongan kita sebagai lawan. Jangan, karena sejauh mereka melaksanakan hal yang sama seperti yang hendak kita laksanakan atau yang sudah kita laksanakan, hal yang baik yang dikerjakan, mereka adalah tetap sahabat dan berpihak pada kita. Tuhan memberkati.